saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya sinar X atau X-ray. Nah, nanti akan saya tampilkan gambar tabung X-ray, dan di situ saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di tabung X-ray dan bagaimana proses terjadinya X-ray. Jadi ikutin terus videonya. Nah teman-teman, jadi ini adalah gambar dari tabung X-ray. Tabung X-ray itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada high voltage supply, kemudian ada vacuum chamber, ada cathode filament, kemudian ada anode, kemudian ada lead shielding, dan juga filter. Nah sekarang kita akan membahas mulai dari yang cathode filament. Nah, katode filamen berfungsi untuk memproduksi elektron. Filamen terhubung dengan arus listrik yang bermuatan negatif, sehingga dapat menghasilkan elektron. Jadi teman-teman, apabila arus yang diberikan semakin besar, maka elektron yang dihasilkan atau elektron yang dilepas akan semakin banyak. Nah, proses pelepasan elektron disebut dengan thermionic emission. Katode filamen biasanya terbuat dari logam dengan titik didih tinggi sehingga tidak mudah meleleh. Selanjutnya, high voltage field yang berfungsi untuk memberikan tegangan tinggi kepada anode. Nah teman-teman, jadi tegangan yang diberikan ke anode itu mulai dari 20 kV atau lebih. Nah teman-teman, jadi karena katode filamen itu bermuatan Ma untuk menghasilkan elektron, sedangkan anode diberikan tegangan sampai dengan kilovolt, maka terjadi perbedaan potensial yang sangat tinggi antara anode dan katode tuh. Oleh karena itu, elektron yang berada di katode filamen atau yang telah dihasilkan oleh katode filamen tertarik dengan anode. Karena pada dasarnya anode bermuatan positif sedangkan katode bermuatan negatif. Sehingga proses menuju anodenya juga sangat cepat karena perbedaan potensial yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada vacuum chamber. Di sini berfungsi untuk mengurangi hambatan atom-atom, di mana atom-atom tersebut dapat menghalangi jalan elektron untuk mencapai ke anode. Jadi teman-teman, kenapa tabung X-ray itu harus hampa udara? Karena kalau tabungnya tidak hampa, maka elektron akan berinteraksi dengan atom-atom di udara, sehingga elektron akan tidak sampai ke anode dan tidak dapat menghasilkan sinar X. Oleh karena itu, kenapa anode diberikan tegangan yang tinggi juga supaya elektron dapat mencapai anode dengan sangat cepat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada anode atau target. Tadi kan anode diberikan tegangan yang sangat tinggi sampai dengan kilovolt. Nah, tujuannya anode untuk menangkap elektron dan menghasilkan sinar X yang kontinu. Tetapi saat elektron dipercepat menuju anode, maka elektron akan menumbuk sehingga akan menyebabkan panas pada anode. Dan yang akan terjadi pada umumnya adalah eksitasi. Oleh karena itu, anode harus diputar supaya elektron tidak hanya menumpuk pada satu sisi saja, yaitu diputar dengan rotor dan stator. Kemudian, setelah elektron berhasil melewati proses eksitasi dan Bremsstrahlung, maka akan menghasilkan sinar X yang kontinu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa proses elektron menuju anode yang dapat menghasilkan panas, ternyata tidak semuanya menjadi sinar X loh. Ternyata hanya 1% saja yang dapat menghasilkan sinar X, dan 99% yang lainnya hanya menghasilkan panas saja. Kemudian ada material khusus untuk anode, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada tungsten, yang kedua ada molybdenum, dan yang ketiga ada silver.
Kemudian ada lead shielding. Nah, lead shielding ini berfungsi untuk menghambat atau menyerap sinar X supaya tidak berhamburan kemana-mana teman-teman. Jadi, kadang sinar X juga masih bisa menembus gelas kaca yang ada di sekitar anode dan katode loh teman-teman. Tetapi intensitasnya tidak besar. Nah, umumnya gelas kaca terbuat dari silikon dan lead shielding terbuat dari timbal. Jadi partikel di lead shielding lebih rapat dari gelas kacanya, sehingga elektron yang berhamburan akan diserap oleh timbal karena elektron berinteraksi dengan inti atom timbal. Dan perlu diingat, sinar X dapat menembus apapun kecuali timbal. Oleh karena itu, timbal menjadi bahan utama dari lead shielding ini. Yang terakhir ada window dan filter. Nah, window ini berfungsi untuk meneruskan sinar X untuk sampai ke objek. Sedangkan filter untuk menyerap energi foton yang sangat rendah atau yang rendah. Biasanya filter terbuat dari aluminium. Mengapa filter menyerap energi foton yang rendah? Karena teman-teman, pada dasarnya energi foton yang rendah tidak dapat menembus tubuh manusia dan hanya berhenti di jaringan manusia saja. Nah, karena ini dapat membahayakan dan dapat menyebabkan suatu penyakit yang akan merusak sel-sel manusia, maka kita dibutuhkan filter untuk mengatasi hal tersebut. Karena jika kita tidak menggunakan filter, maka energi foton rendah dan tinggi akan diteruskan semua. Nah teman-teman, jadi tadi penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu sinar X dan apa sih tabung X-ray itu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Tetap jaga kondisi kalian ya. Bye-bye.